Oke guys, gue lagi di Kebun Pala, Jatinegara. Gue lagi ketemu sama temen gue namanya Fadel, Acil sama siapa lagi bang? Nanta. Oke. Gue lagi di Kesan Kopi, warung kopi pinggir jalan, tapi melawan sasetan, anjir, melawan sasetan. Iya, Kenapa tuh? dari awal berpikir nyari tagline, oh kita nih street coffee shop dan di sana gitu kan. Tapi apa yang bikin keren lagi? Oh kita bikin aja, menolak takluk pada sasetan. Anjing, itu keren tuh. Soalnya warung kopi pinggir jalan identik dengan sasetan, bener nggak? Tuh. Gampang, set seduh gitu kan? Iya, kopi itu digiling, bukan digunting. Anjing, ada lagi tuh. Iya nih, kopi itu digiling bukan digunting, ya nggak? Asik bener gue bilang tuh. Bener lah. Terus gimana? Terus kira-kira dengan tagline kopi itu digiling bukan digunting, konsumen lu orang mana aja? Ini ada konsumen gue terjauh dari Kemanggisan. Kalau Anjing. mau ngopi ke sini, Anjing jauh. ya kan? Kita ketemu sama Om Ananta waktu ada event Sweet Iron Lowrider. Jadi Lowrider itu lagi ulang tahun. Terus kita diajak, mau kongsi nggak? Kita butuh apa? Tukang seduh kopi nih, kita punya Yoi. slot gitu kan. Ah. Kalau mau ayo silakan gabung. Akhirnya kami gabung. Wih, Ketemulah saat itu sama Om Ananta. Jadi memang ya lumayan rame itu hari ya. Cuman gue juga nggak tahu apa yang membuat Om Ananta sendiri dari jauh-jauh, dari Tomang, terus kemudian kerajingan ngopi ke sini. Ya, Gitu tapi kan. emang gini ya, identiknya gitu kalau kopi jalanan memang yang tadi gue bilang sasetan. Sementara kopi dengan kopi begini nih gue bawa aja dari sini ya. Kopi begini ini tuh identik sama kafe-kafe yang di mall, Ya. yang mahal-mahal gitu kan. Oh. Tapi kenapa lu bisa membeda lu dengan yang di mall apa selain tempat ya? Kualitas. Anjing, terus Gue sejauh ini selalu ngambil kopi kualitas nomor 1. Biar kata gue di pinggir jalan, biar kata kopi gue cuman belasan ribu, tapi persoalan kualitas, gue maunya cuman nyeduhin kopi kualitas nomor 1. kalau yang sasetan itu sorry itu saya ini ya. Kalau yang sasetan itu kualitas yang bagaimana menurut lu? Itu limbah, bos. Limbah. Iya. Yang lu bilang waktu itu yang dibilang limbah kopi. Jadi kopi yang dia kan kalau kopi bagus nih kan kelihatan nih, bijinya kan utuh, gitu ya. Iya. Bolong jarumnya juga nggak banyak gitu. Iya. Nah kalau yang limbah itu dia tuh pecah. Ini kan utuh nih pecah, atau dia memang sudah terbelah dua. Gitu bentuknya jadi nggak utuh, bolong-bolongnya banyak, busuk. Gitu teman-teman. Jadi pembedanya jelas bahwa yang sasetan itu bukan nggak baik, tapi kualitasnya kualitas Limbah. Ya nggak baik dong berarti. Tapi men, orang Indonesia ya sebanyak pengamatan gue nih ya, makanan dan minuman yang diolah dari limbah tuh kayaknya enak banget. Iya sih emang. Tapi gini, ini yang ironis banget ya. Indonesia kan dari dulu terkenal produsen kopi. Betul. Produsen kopi, bayangin kopi-kopi Indonesia di luar negeri itu mahal-mahal. Betul. Tapi di Indonesia diempaninnya kopi sasetan, kopi instan. Gimana menurut lu? Ada konspirasi apa dengan itu? Mungkin jadi gue pernah kunjungan ke salah satu sentra kopi di Enrekang, Sulawesi, gitu ya. Di sana kopinya itu terakhir Benteng Ala tuh kapan juara? 2000 berapa? 18 ya? 16 ya? Jadi gue datang ke perkampungan yang kopinya menang kopi juara specialty Benteng Ala, juara 1 specialty. Gue ngobrol banyak dengan orangnya, gue gali ceritanya. Jadi ternyata setelah ditelisik, budaya kenapa kopi kita dapat kopi yang jelek, karena sebenarnya itu juga didoktrin dari pemerintah kolonial saat itu. Oke. Pemerintah kolonial saat itu bilang begini, jangan kau kasih anakmu minum kopi, nanti jadi bodoh. Kalau di bahasa Indonesia gini, jangan lo kasih anak lo minum kopi, ntar jadi bodoh. Jadi bego, gitu kan. Dan itu akhirnya doktrin itu diterima secara turun-menurun. Nah kemudian kalaupun
orang di kampung yang punya kopi kualitas nomor 1, Oh, ya, dia belum tentu nikmatin kopi kualitas nomor 1. Karena itu? dia akan beli kopi dari pasar oh. yang secara asal usulnya juga bahkan ya Nggak jelas. kalau boleh dibilang nggak jelas, gitu ya. Contoh waktu ngobrol sama temen gue di sana, kopi kita habis nih di pasaran, baik Arabica maupun Robusta, di Toraja nih ya. Terus dia bilang, kau tahu nggak yang bikin kami sedih katanya? Apa? Iya, ternyata kopi yang kami minum Robusta di sini adalah Robusta yang didatangkan dari Lampung. Sementara Toraja sendiri sebagai sentra kopi. Jadi dari sekitar abad ke-16an itu, Toraja dan Nrekang itu menjadi wilayah yang ditanam kopi oleh Belanda karena iklimnya cocok. Tapi kopinya dari Tapi begitu dinikmatin, kopi Lampung. kopi Lampung. Wah, kacau itu. Gitu. Nah, tapi gini, yang paling sederhana sekarang kan lagi merebak lagi nih warung-warung kopi, terus kafe-kafe kopi yang udah alhamdulillah sudah kebanyakan pakai beginian, pakai biji kopi yang udah self brew semua sendiri kan, bikin sendiri semuanya, bukan pakai kopi saset. Betul. Nah, tapi yang dikenal sama masyarakat luas itu adalah americano, cappuccino, espresso gitu. Nah, bedanya sama kopi asli Indonesia itu apa? Sebenarnya sama sih, itu hanya metode seduhan. Jadi kalau kayak americano itu basicnya itu kayak lo bikin ekstra kopi, espresso gitu ya, ekstra kopi. Jadi kalau misalnya standar kalau kami pakai di sini 1:13, 1 gram kopi 13 gram air, gitu ya. Ketika jadi espresso, kita pakai espresso berapa di sini, Cil? 80 mili ya? Enggak, 60. Nah, 60 mili. Jadi volume kopinya tetap 13 gram, gitu ya. Tapi di ekstraknya hanya sampai 60 mili. Maka tadi lo bagi aja tuh 60 mili bagi 13. Rasio airnya adalah segitu. Nah, americano itu espresso yang dicampur air putih. Campur Atau lagi? iya, atau disebut namanya long black. Gitu. Jadi panjang. Lo panjang, lo panjang. Long black gitu kan. Nah, itu sebenarnya hanya metode penyebutan sih gitu. Terus kemudian kayak apa tadi, mochaccino. Ya sama, base-nya juga sama, cuman dia ada tambahan susu. Iya. Ditambah apa lagi. Nah, itu rasionya masing-masing. Jadi memang orang juga punya resepnya masing-masing. Gitu. Ada yang kayak misalnya apalagi matcha misalnya kan. Ya itu ada tambahannya lagi. Tapi tetap ekstraksinya bahan bakunya dari kopi. Kalau kopinya dia ngambil yang bagus, maka hasilnya juga bagus. Kalau dia pakai kopi yang kualitasnya grade-nya nomor 3, nomor 4 limpahan, ya Kelar. rasanya flat aja. Nah, Gitu sih. dulu pernah ada gosip nih, kopi merek tertentu katanya campurannya dipakai jagung. Betul. Betul. Jadi digiling bareng jagung. Jadi sama-sama disangrai gitu ya. Begitu sudah jadi nih kopinya digiling bareng jagung. Makanya lo akan kelihatan kok kalau kopi yang bener-bener kopi habis diseduh memang dia bijinya akan mengapung. Tapi ketika ekstraksinya sudah maksimal, biji kopinya tenggelam. Pasti. Bubuk kopinya tenggelam tuh ya. Nah, kalau dia bukan bubuk kopi, dia akan terus mengapung di atas. Jadi begitu lo tarik nyangkut ya di Nyangkut tenggorokan, semua. ya kan gatal Iya, tenggorokan lo. iya. Ada tuh terkenal banget ada kopi itu tuh. Kalau nggak salah Ini disebut. Ini disebut. Cil, kita nih ngomong. Lu nge-brew di sini. Iya. Pernah nggak ada yang komen, "Bang, repot amat, mau ngopi aja mesti begini dulu." Oh iya. Memang Yang kenceng ngomongnya, yang butuh kenceng. proses Sob ya. Kita di sini tidak ada yang satu saya Instan. mengkhianati hasil ya. Kita memang apa ya? Ngomong dong, ya. Ngelek kayak agoy, ngelek kayak agoy. Ya, dia gagu. Ngelek kayak agoy. Enggak, maksud gua kan, lu kan nge-brew di sini nih. Bang, kopi satu. Lama amat kayaknya bikin kopi gitu ya. Untuk saat ini sih memang belum ada yang kayak begitu ya. Belum ada Karena yang komentar. teman-teman tahu dan sudah paham juga tentang kopi di sini, bagaimana cara membuatnya, bagaimana prosesnya juga. Kita juga edukasi juga ke teman-teman proses
pembuatan kopi dari penanaman, pasca panen, proses roasting, dari proses sampai menyeduh. Jadi yang kumpul di sini adalah komunitas itu sendiri berarti? Enggak juga. Apa kemudian karena lu buka, orang nongkrong, terus lu edukasi tentang kopi? Kalau dibilang komunitas gue sendiri enggak sih, karena ada beberapa orang yang kemudian, nah itu yang paling enak di sini juga. Jadi sebelum COVID, orang datang ke sini nggak perlu khawatir nggak dapat teman. Itulah kenapa kita nggak pakai wifi. Iya. Jadi pernah waktu itu ada dari Batam ya. Dari Batam datang, terus Dari akhirnya Batam. kemudian teman-teman yang lain gitu ya kenalan, salaman, menyapa gitu loh. Karena ya gue coba bilang, ya di kedai kopi itu kan apaan sih nggak bisa lo temuin? Tempat orang Obrolan dari remeh temeh, Betul. obrolan serius, curhat, sampai ngobrolin proyek itu ada. lengkap ya. Lengkap. Nah, kemudian karena semakin kekinian tempat kedai kopi dibikin senyaman mungkin dengan wifi dan segala macam, tapi orang menjadi tersekat-sekat. Oke. Nah bahkan temen gue tadi bilang, oh ternyata gue nggak perlu khawatir kalau di sini ngopi nggak ada temennya, karena orang datang nyalamin satu-satu, jadi saling kenal. Iya. Gitu. Itu kan sisi apa namanya dampak positifnya nongkrong di warung kopi seperti itu. Nah, balik ke kopi lagi, karena gua sendiri terhitung baru nikmatin kopi yang kopi self brew, terus kopi. Kalau gua blender bukan giling, gua nggak punya mesin giling di rumah, gua ngeblend pakai apa Sama kan namanya? digiling juga itu. Oh iya gitu ya. Giling tapi pakai blender. Iya. Kopi giling pertama kali yang gue bikin sendiri pakai robusta. Karena nggak asam kan dia. Dia perut gua kan nyakit cocok nih, ya? nyakit nih kan. Jadi gue pilih robusta. Dan kebetulan dia kan ramah perut nih ceritanya gitu. Tapi sorry gue potong. Sebenarnya kopi mau arabica mau robusta tuh ramah perut. Yang paling penting nggak pakai gula. Oh yoi, benar itu gue pahamin itu. Tapi gini, tingkat keasamannya emang Oh ada. iya, iya. Jadi mencegah aja kalau gue begitu. Oh, oke. Dan gue lebih nyaman di Robusta. robusta ternyata. Waktu gue pakai, gue bandingin dua. Yang arabica tuh kayaknya nggak asik nih menurut gue nih, nggak tiba-tiba cocok kembung ya? gitu Nah. kan. Ya beda-beda kan, kualitas perut orang beda-beda. Iya. Nah terus gue baca di satu media kalau apa namanya, kalau kopi digodok jadi kayak herbal gitu yang gue bilang sama lu waktu itu. Iya. Jadi gua nggak pakai hitungan gram, gue hitungannya 3 sendok gua giling, gua panasin air sampai mendidih, gua tuangin kopinya, terus gua api gua kecilin, gua biarin mendidih sampai kadar airnya turun dari harusnya 2 gelas jadi 1 gelas. Itu gua minum, gua saring. Dahsyat ya. Nggak tidur 2 malam anjing. Kirain gacek. Nah, tapi ada kenikmatan sendiri di mana gua nggak pakai gula gitu kan. Gua nih asik nih minum kopi nggak pakai gula. Baru dapat nikmatnya. Kalau kopi saset kan udah ada gulanya. Kita dipaksa minum dengan gula. Dan itu essence bos, bukan kopi beneran. Iya, itu lagi tuh kan, essence. Nah, tapi gini, kenapa sampai orang Indonesia lebih kenal kopi racikan luar? Ada nggak racikan tradisional nih? Kalau metode seduh paling tua di Indonesia sendiri sebenarnya tubruk. Oh gitu. Tadi ya, baik dengan cara digiling dulu lalu diseduh langsung, atau tadi seperti yang lo lakuin, sudah Godok. digiling digodok gitu ya. Karena kan kalau boleh dibilang ya orang kita kenal metodenya begitu. Oh. Nah semakin kesini teknologi pembuatan kopi macam-macam. Ada V60 itu pakai yang saring-saring. Yang pakai saring aja sebutannya ada banyak. Ada yang pakai Kalita, ada yang tadi pakai V60 kertas saring gitu ya. Itu udah ketahuan 2. Belum kayak ada lagi Aeropress. Belum ada kayak ini kayak ini espresso maker kami di sini, manual. Ini untuk bikin espresso. Terus ada lagi Vietnam drip. Ya kan? Pokoknya banyak banget, tapi metode seduh menurut gue ya, metode seduh paling tradisional yang kita punya adalah tubruk.
Kalau tubruk itu pakai komposisi nggak? Misalnya sekian gram apa? Tetap, pokoknya tetap hitung juga. Kalau rasio air dengan biji kopi tetap, karena semakin berat gramasi kopinya dengan air sedikit, maka rasa kepekatan kopi berpengaruh. Oh. Di tingkat medium, ya rasanya juga akan medium. Naik. Di tingkat airnya banyak, 15 bahkan lebih, Kopi sindang. jadi kayak kopi sindang. Kalau kita kopi sindang bilangnya, kalau yang lain itu watering, Kalau terlalu kopi sindang air apa? doang. Kopi sindang apa? Kopi sedikit, air sedang-dang. Kopi sedikit, air sedandang. Jadi Kopi sindang. jadi kalau kita bilang yang di dapat tubruk tadi ya, Ah, jadi para yang dia ngetes kopi hah? itu juga ditubruk. Tubruk. Cuma namanya immersion. Oh. Immersion. Ah. Nah, ya sama. Jadi biasanya kalau yang dites itu 8,5 gram kopi dengan 150 gram air Ah. dengan waktu seduh 4 menit. Udah ngetes tuh. Ya, itu buat ngetes. Tapi yang paling ampuh tahu rasa kopi teh tadi, tubruk tadi. Jadi ekstraksinya murni gitu loh. Jadi Ah. ketika lo pakai saringan itu ada rasa yang dihilangkan. Gitu. Ketika pakai tubruk, makanya orang bener kalau misalnya tadi cupping test yuk. Ya cupping test itu tubruk orang seduhnya. Dia nyari aroma, nyari rasa, Ya. rasanya ada apa aja. Itu tubruk. Iya. Dan waktu kemarin itu gua baru dikasih tau nyokap gua. Kak, dulu Mbah tuh kalau ngopi nggak beli. Dari mana, Pak? Mungut. Mungut di mana? Belakang rumah. Jadi di belakang rumah bokapnya nyokap gua dulu tadinya banyak pohon kopi. Dan kopi, tai kopi kan. Luak. Iya. Itu dulu nggak tahu kalau itu mahal. Taunya enak katanya. Nah sekarang mana pohon kopinya? Udah habis itu Bang. Nah, jadi cerita lah nyokap gua tentang kopi itu. Jadi dulu nyokap kakek gua tuh kalau nyeduh kopi habis roasting di oseng itu bisa nggak pakai ampas. Nggak disaring. Nggak ada ampasnya. Gimana tuh menurut lu? Kalau roasting ya tadi ya, karena kalau bentuk biji kopinya utuh, dia nggak akan meninggalkan ini. Paling kalaupun misalnya jenisnya Arabica, memang ada kulit-kulit yang terkelupas, gitu ya. Kalau Robusta sedikit lah kulit halusnya atau kulit ari gitu ya terkupas. Nah, kalau sangrai sih memang dia hanya matengin. Dia hanya matengin dari Keringin ya? dari green bean sampai mateng. Ibaratnya itu kan kopi kayak kacang juga. Ya lo gimana sih rasanya makan kacang mentah? Pasti kan keras. Gitu. Makanya dia perlu dimatengin. Nah, metode yang paling cocok untuk dapat ekstraksi kopi ya disangrai tadi, di apa kalau orang kita bilangnya Oseng-oseng. dioseng gitu ya, disangrai. Nah, ya tadi kalau dia nyangrainya bagus itu memang bisa langsung bisa dinikmatin. Tapi kalau ini ada yang dibilang kopi habis disangrai harus istirahat dulu. Kenapa begitu? Karena dari pembakaran tadi karbonnya terserap di dalam biji kopi. Oh. Jadi harus diistirahatin dulu supaya rasanya maksimal. Mantap. Jadi emang dari jangankan luar negeri ya, dari Nusantara aja udah banyak banget Banyak gaya seduh kopi, Banyak banget. gaya seduh sih berarti. Brewing tuh kayaknya barat banget gitu. Ya. Contoh misalnya adalah kopi tarik. Itu kan metode seduh. Iya. Gitu. Di kita manual yang ampasnya tertinggal, ya kopi tarik kan saring, ampasnya Iya. sendiri gitu Iya, loh. buang. Dan bahkan tuh udah atraksi, wah gila gaya muter-muter ya kan. Tapi tetap masuknya ke gelas juga nggak berantakan. Iya. Kalau yang belum biasa berantakan itu panas cuy. Wih. Jangankan gitu. Nah, kalau lu ngerasain pertama kali ngopi yang kayak begini kapan? Itu waktu 2018 tuh udah mulai belajar sendiri. Jadi apa? Datang ke satu tempat ya. Jadi gua dulu itu tahu tempat ini waktu gua pindah ke Jakarta, ada event, lihat, gua tanya, "Bang, boleh seduh nggak?" "Boleh, di videoin." Ya udah, dari situ wah ini oke lah. Datang gua ke sini. Jadi awalnya 2018 itu karena bingung ya. Waktu itu gua di Papua, bingung tuh gua mau ngapain kan. Ini gua pulang kantor, tidur doang. Gak faedah. Ya udah akhirnya
sama teman-teman yang balik ke Jawa, gue bilang rumah lo di mana, gue titip. Ya udah ngumpulin anak satu persatu. Akhirnya udah misalkan kita mau bikin kopi, ya udah beli biji, udah giling sendiri. Cil, karena kalau udah Cil, Gimana? ini. Yang paling laku yang mana? Yang favorit anak-anak sini yang paling sering lu bikin? Varian sih Om ya. Memang kalau untuk laki-laki biasanya kita lebih ke V60 atau kopi saring. Hah? Cuman kalau untuk perempuan biasanya yang manis-manis lah ya, kopi Oh, susu. kopi susu. Kita banyak menu-menu juga sih ya. Yang lebih disukai di sini es coconut latte namanya. Es coconut latte. Iya, dia bercampur pakai kelapa kita. Di Starbucks bisa 50.000 tuh. Ya, Di kita Berapa? 18.000 ya. iya. 18.000 doang, aja di Starbucks Gila. bisa 50 ribuan. Lo 3 gelas kembung-kembung di sini. Baru 54.000 cuy. Nggak, tapi ini keren nih. Asal namanya Inggris. Yoi. Kalau es kopi kelapa nih apaan ya? Sama lu kayak cendol. Iya. Cendol lu Pokoknya 5.000, lu kasih nama boba, wah udah. Kelar ya, 5.000 langsung kelar. naik harga dibeli. Emang ternyata gimana? Kita mesti edukasi orang-orang kita nih Mbak Dini ya. Ya di satu sisi ya tadi ya mungkin karena bahasa persekongkolan, Anjing. tadi bahasa Inggris Sekongkol apa ini yang persemakmuran. persekongkolan itu, Oh, bahasa iya, iya. sekongkol kalau Bahasa kami bilang sekongkol. ya kan, bahasa sekongkol, bahasa Inggris. Ya mungkin orang menganggapnya bahwa itu adalah prestis gitu ya. Ah. Padahal menurut gue ya lo mau dijual dengan bahasa Inggris, mau dijual dengan bahasa lokal, yang paling penting sih sebenarnya rasa. Lo ngecap pakai bahasa Inggris, weh kita punya Soy sauce. americano enak. Tapi kalau orangnya juga nggak ngerti americano itu apa, nggak akan tahu. Iya. Yang penting dia americano aja. Bahkan mungkin ketika nanti lo bisa lah cek ke orang-orang, Mas americano satu misalnya gitu. Tanyain sama dia tahu nggak tuh americano apaan? Bedanya sama espresso apa? Bedanya sama itu apa gitu. Nah, Mas americano, terus lo pesannya long black. Kalau beda black, maunya long black. Padahal itu barang yang sama. Gitu. Oh. Metode seduhan yang sama, isinya sama. Air putih dicampur sama Espresso. kopi. Espresso gitu kan. Espresso. Namanya doang, ada yang bilang long black, ada yang bilang americano. Jadi kalau ini espresso tiban air, Heeh. americano. Oh, espresso dulu. Ah, Gitu. iya. Tambahin air lagi. Berarti Air. komposisi air naik nih. Ya, Betul. di atas lah kan, di atas. Tapi kalau air dulu tiban si Kopi. espresso, Oh. itu long black. Sama aja. Makanya kan dibilang. Intinya barangnya sama aja. Gitu loh. Cuman hanya persoalan nama, secara komposisi isinya air putih sama espresso. Kelar. Kelar. Ya, cuman itu doang. Kalau yang panas kelihatan Del. Iya. Ada bui-bui, tapi kalau yang es ini apa ya? Itu dia tuh, fenomena es tuh. Ini fenomena es menarik karena biasanya gue minum kopi kan panas ya. Panas atau dan ketika hangat baru kita minum gitu. Nah, tapi ini ada penikmat kopi yang minumnya es. Itu ngurangin kualitas nggak? Enggak, karena kalau diekstraksinya bagus tetap. Tetap. Jadi Berarti emang harus panas dulu baru nyeduhnya. betul. Ada juga metode seduhan dingin. Oh gitu. Iya, namanya cold brew. Nah itu gimana? Jadi biji kopi digiling sama, lalu direndam air adem. Air adem ya. Suhu ruang ya. Suhunya suhu air biasa, bukan Ya, bukan panas 30, atau dingin. 30, Gitu ya. 30 Misalnya ya. suhu ruangan katakanlah gitu ya. 37, 38. Setelah itu baru dimasukin kulkas. Didinginin. Oh. Makanya dibilang cold brew. Itu metode seduhnya didinginin. Nah, paling cepat kalau kita bikin paling cepat 1 hari ya. 24 jam. 24 jam paling 24 cepat. jam. Tapi semakin lama ekstraksinya akan semakin maksimal. Berarti diendapin dulu di situ tuh. Ya, jadi kan tadi kan bubuk. Bubuk ini kan ada apa? Ada cairan di dalamnya misalnya tadi ya. Ada rasa yang perlu dikeluarin. Ketika diseduh panas, kan ekstraksinya langsung cepet tuh keluar karena kan apa? Air mendorong Ah, rasa tadi keluar dari iya, bubuk. iya, iya. Ketika dingin, Hah? pasti kan prosesnya harus lebih lama, makanya diendapin. Ada yang 1 malam 24 jam, ada yang 2 kali 24
jam lapor Pak RT. Anjing. Jadilah tuh kopinya. Nanti udah pulang tadi. Udah pulang Pak RT-nya tadi. Gitu. Bahkan kami pernah coba biji begini Cold brew. iya pakai metode tadi, pakai air adem gitu ya. Cuman itu jauh lebih lama. Bisa 3 hari 4 hari. 5 hari paling cepat. Anjir. 5 hari paling cepat baru jadi itu barang. Berarti beda kualitas biji, apa beda jenis biji? Jenis biji sama apapun, tapi rasa yang beda. Kalau lo dengan metode yang tadi gitu ya, yang bijinya nggak digiling, rasanya lebih beragam dan lebih soft, lebih halus, lebih bright lah pokoknya lah, ketimbang yang cold brew. Cuman balik lagi, semua itu juga tergantung rasio air. Oke. Karena lagi musim nih kan, es kopi Benar. ini lagi banyak nih kan, orang minum es kopi. Ini es kopi, minum es pakai kopi. Kopi pakai es kopi enak kan. Ya kalau udah selera ekstraksi orang tadi beda-beda ya, ya. selera orang beda-beda ya. Kalau pemahaman gue sih kalau ekstraksinya sudah bagus dia nggak akan ini, paling ketika baristanya nggak menghitung kualitas beratnya si batu es, ketika terjadi percampuran tadi kan batu esnya mencair, Iya. rasanya akan semakin menurun. Nah di sini Acil punya resep. Waduh, Jadi sudah berhasil nih kayaknya. ketika batu es tetap mencair, rasa kopinya masih tetap berasa. Menarik. Saya cobain nih. Boleh. Nah jadi sebetulnya kenapa sih gue ngambil nekat nih dari rumah gue jalan ke sini? Karena tadi yang dibilang tadi, ini kopi jalanan tapi nggak pakai saset. Gitu. Apa tadi bilangnya? Menolak takluk pada sasetan. Anjir. Atau lagi. Kopi itu digiling bukan digunting. Oke, terima kasih teman-teman menyaksikan. Jadi sedikit banyaknya gua sendiri akhirnya jadi tahu tentang beberapa jenis kopi dan gaya seduhnya gitu kan. Tapi sebetulnya gua masih ada 2 pertanyaan lagi. Apa itu? Ya, 2 pertanyaan lagi. Satu adalah beda Arabica sama Robusta. Apakah bibitnya beda atau beda tempat tanamnya atau beda cara tanamnya? Bagaimana coba? Kalau cara tanam sama. Ya, terus? Kalau bibit beda. Karena itu jenis yang berbeda juga. Oke. Kalau secara fisik hampir rata-rata gitu ya. Robusta di garis ininya nih, di garis kopinya kelihatan perbedaannya sama Arabica. Sayang robustanya udah agak habis. Ini dia nggak ada garisnya, kelihatan agak lurus aja tuh garis tengah kopinya. Iya. Oh ini geladagan ya, Kalau ini pecah-pecah ya? agak ada belok seperti mirip es. Iya. Itu salah satu perbedaan yang bisa Beda. dilihat. Oh. Terus bentuknya, ya kan, itu bisa agak lebih panjang. Tapi memang juga tergantung sih ya, tergantung. Karena ada beberapa robusta yang juga kelihatannya akan lebih mirip dengan Arabica. Berarti benar-benar tergantung bagaimana si penjual ya. Benar. Terus kemudian kalau tadi dibilang perbedaannya apaan lagi? Robusta itu cocok sampai sekitar 800-an. 0 sampai 800 dari permukaan laut. Oke. Gitu ya. Jadi rendah tuh ya. Nah, lalu kemudian yang gue temuin sih Arabica rata-rata angkanya paling sedikit 1000 mereka tanam. Oh. Jadi di atas 1000. Gitu. Berarti Bukan nggak mungkin juga Robusta tumbuh di ketinggian. atas, Mungkin, tapi pasti akan berbeda. Nah kalau di Indonesia sendiri, yang kedua, pertanyaan terakhir ya. Kalau di Indonesia itu ada berapa jenis kopi selain misalnya ada Arabica mana, yang terkenal tuh yang mana? Banyak Toraja, banget. Banten, Banyak banget. Banyak banget karena di kita sendiri itu setiap tahun selalu ada uji kualitas kopi, dilombain. Jadi setiap tahun itu akan ada selalu pemenang-pemenang yang kampungnya beda, tempat menanamnya beda. Gitu. Toraja pernah juara, Benteng Ala pernah juara, Kintamani pernah juara, Japa Preanger pernah juara ya. Terus Gayo pernah juara. Gayo udah ketahuan, udah berapa.
Banyak jadi, berarti ya? jadi setiap tahun itu memang diadain. Nah cuman biasanya tadi contoh misalnya Gayo kan secara general orang bilangnya Gayo. Tapi ada kampungnya juga beda-beda. Jadi belum tentu di kampung yang sama kopinya akan sama rasanya, belum tentu. Jadi dia beneran terpengaruh sama iklim mikro, sama perawatan dari orang itu sendiri. Jadi emang akhirnya selain 2 Robusta Arabica tadi, cara tanam pengaruh, Ngaruh, daerah tanam pengaruh, ngaruh, treatment panen pengaruh ngaruh. juga. Sebelum panen ngaruh. Itu berarti berhubungan dengan kultur. Kalau sejauh ini sih sekarang rata-rata petani kopi kita sudah belajar bagaimana membuat biji kopinya menjadi berkualitas. Kalau dulu petani kita tuh nggak penting petik merah atau petik hijau, nggak penting dulu. Yang penting petik kuantitinya banyak, jumlah panennya banyak. Pokoknya nggak penting sama kualitas ya, pokoknya kuantitas ya. Nah sekarang ketika orang sudah main kopi, terus diajarin, lo kalau mau kopi rasanya bagus, kualitasnya bagus, petik deh cherry merah, petik tuh yang buah matang. Gitu ya, lo kebayang lah. Mungkin kalau mangga, makan mangga muda sama mangga matang kan udah beda rasanya. Beda. Nah sama juga dengan kopi. Kopi muda sama kopi matang ya pasti beda rasanya. Cakep. Dan harga juga pasti beda. Siap. Oke teman-teman. Terima kasih Fadel, Yoi. Adil sama Ananta. Terima kasih Kesan Kopi. Jadi habis ini gue mau ngerasain beberapa tipe gaya seduh. Nanti kita lihat juga bagaimana cara Acil nyeduhnya, ngebrunya, atau gaya Fadel ngebrunya. Kita lihat ya Del ya. Siap. Kasih. Berat kalau begitu. Oke.